Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyil karim. Nabina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi birril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang memudahkan segala niat baik untuk terlaksanakan. Seorang hamba harus yakin bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang mampu dia laksanakan, semuanya adalah dengan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang mulia, kepada Nabi yang dicinta, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas tentang adab-adab seorang yang berilmu. Pertama, kalau masih ingat, adabnya adalah tawadhu. Adabnya adalah tawadhu. Yang kedua, adabnya adalah dia merasa ilmunya masih sedikit. Dan yang ketiga adalah kemarin kita ambil di pekan sebelumnya, orang yang berilmu hendaknya mengajarkan ilmunya. Orang berilmu hendaknya mengajarkan ilmunya. Karena ketika dia tidak mengajarkan ilmu, maka akan menjadi sulit balasannya. Ibu-ibu bisa lihat di halaman 104. Di halaman 104. Nah, di situ di paragraf yang bawah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu, orang-orang yang tidak mengajarkan ilmu, justru disembunyikan ilmu itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Setelah hal itu kami jelaskan kepada manusia di dalam Al-Qur'an. Apa balasannya? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh setiap hamba yang melaknat. Maka menyembunyikan ilmu agama, terlebih ketika di situ dibutuhkan, maka seorang itu akan mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla. Nah, kemarin kita telah sebutkan juga beberapa perkara, dan hari ini insyaallah kita akan mulai dari halaman 105 di paragraf 2 sebelum akhir. Di paragraf 2 sebelum akhir. 105. Beliau sebutkan, ini masih berkaitan dengan poin adab yang ketiga, yaitu mengajarkan ilmu. Di poin ini kita akan mengambil manfaat-manfaat ketika kita mengajarkan ilmu. Apa untungnya kalau kita mengajarkan ilmu? Nah, beliau sebutkan seorang yang mengajar mendapatkan dua kebaikan, mendapatkan dua manfaat. Orang yang mengajarkan ilmu, Allah sudah beri dia ilmu, kemudian dia ajarkan, dia mendapatkan dua manfaat. Pertama, dia akan mendapatkan pahala dari Allah yang dia harapkan. Dia akan dapat pahala dari mengajarkan ilmu. Dan subhanallah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mendapatkan pahala, tetapi dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan terhadap dosanya. Semua makhluk Allah beristighfar. Semua makhluk Allah memohon ampun bagi orang yang mengajarkan ilmu. Sedikit apapun ilmu yang diajarkan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan makhluk-makhluknya beristighfar untuk yang mengajarkan ilmu tersebut. Nah, di sini beliau membawakan dalil, tapi dalilnya wallahu a'lam bishawab adalah dalil yang tidak sahih. Dua hadis yang dibawa di situ adalah dalil yang tidak sahih. Saya akan berikan dalil yang sahih. Kata Nabi SAW, wa innal alim la yastaghfiru lahu kullu ma fis samawati wal ardh. Sesungguhnya orang yang berilmu akan
diminta ampun oleh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Maka malaikat juga disebutkan oleh Allah oleh Nabi sallam, wa innal malaikata la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sungguhnya malaikat berselawat, yaitu berdoa kebaikan untuk orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Maka ini penting jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Manfaat pertama, dia mendapatkan pahala dan diampuni dari dosa. Manfaat yang kedua, dengan dia mengajarkan, bertambahlah ilmunya. Bertambahlah ilmunya. Dan kalau yang dia ajarkan itu berupa hafalan, maka semakin kuatlah hafalannya. Nah, karena itu sebuah tipu daya dari syaitan adalah apa yang dibisikkan, diwaswaskan oleh syaitan. Nanti kalau kau ajarkan, mereka pandai, kau akan tersaingi. Tidak, sama sekali tidak. Karena mengajarkan ilmu, mendakwahkan, memberikan hafalan kita kepada orang lain, akan menjadikan ilmu itu bertambah dan hafalan tersebut semakin kuat. Nah, itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini berkata Al-Khalil bin Ahmad, dia mengatakan, ij'al ta'limaka dirasatan li ilmik. Jadikanlah pengajaranmu, engkau mengajarkan orang lain itu, jadikanlah itu sebagai pelajaran untuk ilmumu. Jadi kalau kita ngajarin orang lain itu sama dengan kita murojaah, sama dengan kita belajar. Waja'al munazaratal muta'allim tanbihan ala ma laysa indak. Dan jadikanlah diskusi dengan seorang pelajar sebagai pengingat ilmu yang engkau miliki. Jadi kalau kita diskusi, bukan semakin hilang ilmu kita, sama sekali tidak. Justru dengan diskusi, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ilmu semakin kokoh, semakin kuat diingatan, semakin dimiliki oleh seorang hamba di dalam hatinya. Kemudian Al-Imam Ibnul Mu'taz di dalam kitab beliau Mansurul Hikam, atau di dalam kitab Mansurul Hikam, beliau mengatakan ucapan yang sangat indah yang diucapkan oleh beliau, yaitu api tidak berkurang meskipun dia diambil. Api itu tidak berkurang walaupun diambil. Dia padam ketika tidak ada kayu bakar. Kalau nggak ada kayu bakar, barulah dia padam. Kalau diambil apinya nggak kurang sama sekali. Begitu juga ilmu, dia tidak akan hilang ketika diberikan. Tetapi penyebab ketiadaan ilmu adalah ketiadaan para pemiliknya. Maka janganlah engkau pelit untuk memberikan apa yang kau ketahui. Jadi mengajarkan ilmu itu bahan bakarnya jemaah, agar hidup terus ilmu tersebut. Maka ini penting, jadi ilmu untuk didakwahkan, untuk diajarkan, agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari laknatnya, dan agar Allah Subhanahu wa taala berikan pahala dan ampuni dosa-dosa kita, dan agar ilmu tersebut semakin kuat di dalam ingatan kita. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka renungan yang diucapkan oleh para ulama di sini mengibaratkan tentang bagaimana orang mendapatkan manfaat dari mengajarkan ilmu, harus kita pegang dalam hidup kita. Salah satu dari antara ulama ada yang mengatakan, ajarkan ilmumu. Belajarlah ilmu orang lain. Kau sudah punya ilmu, ajarkan. Ilmu yang belum engkau dapati, belajarlah. Jika demikian engkau akan mengetahui ilmu yang tidak engkau ketahui, dan engkau akan menghafal ilmu yang telah engkau ketahui. Ini manfaat yang luar biasa, jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di poin selanjutnya, beliau ingin menjelaskan bahwa penuntut ilmu itu ada dua jenis. Penuntut ilmu ada dua jenis. Beliau sebutkan di sini. Perlu diketahui bahwa pelajar itu ada dua macam. Orang yang belajar itu ada dua tipenya, yaitu dicari dan mencari. Dicari dan mencari. Pelajar yang dicari dan pelajar yang mencari. Kata beliau, pelajar yang dicari ilmu adalah pelajar yang diajak oleh seorang yang berilmu untuk belajar. Karena kekuatannya, kecerdasannya tampak dan kekuatan pikirannya jelas. Artinya terkadang ada di majelis ilmu itu orang yang sebenarnya alim. Orang sebenarnya alim, tapi dia diajak untuk duduk di majelis ilmu, maka dia ini disebut dengan penuntut ilmu yang dicari. Artinya apa? Walaupun dia banyak ilmu, dia udah punya ilmu, dia tetap belajar. Nah, jika ajakan seorang yang berilmu itu sesuai dengan keinginan pelajar tersebut, maka hasilnya adalah pencapaian orang-orang yang cerdas dan keberuntungan orang yang bahagia. Karena ajakan itu berarti ketersediaan ilmu, dan seorang pelajar dengan keinginan dan kecerdasan akan mencari lebih banyak.
Artinya orang yang udah punya ilmu, diajak ke majelis ilmu, dia udah punya bekal ilmu, ditambah lagi dengan ilmu yang lain, maka orang ini adalah akan mendapatkan banyak sekali ilmu. Ini jenis pelajar yang pertama. Pelajar apa? Pelajar yang dicari. Yang kedua adalah pelajar yang mencari ilmu. Pelajar yang mencari ilmu. Nah, dia mencari ilmu ini macam-macam motifnya. Niatnya itu macam-macam. Karena motif yang mendorong atau stimulan yang menuntunnya. Jika motifnya atau niatnya adalah agama dan pelajaran tersebut adalah seorang yang cerdas, pelajar tersebut adalah seorang cerdas dan pintar, maka seorang yang berilmu wajib menerimanya. Artinya kalau tujuannya adalah akhirat, sementara dia cerdas, maka seorang ustadz, seorang pengajar hendaknya menerima orang ini. Hendaknya menerima orang ini. Tidak perlu disembunyikan dan tidak perlu dikhawatirkan. Nah, jika pelajaran tersebut jahil dan tidak cerdas, maka seharusnya dia tidak dicegah untuk mendapatkan ilmu. Jangan ambil murid yang pandai saja. Itu salah. Tapi kalaupun ada murid yang jahil, tidak cerdas, tidak boleh kita halangi dia dari ilmu. Tidak boleh dicegah dia dari mendapatkan ilmu. Untuk apa? Agar dia bukan pelajar yang tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Minimal dia dapat sedikit jadilah. Jangan diambil yang, oh ini ajalah, ini pintar, dia pasti paham. Nah, yang jahil kapan? Nah, berikan juga dia ilmu, walaupun pemahamannya adalah sedikit. Nah, kata beliau, hendaklah pelajar bodoh ini tidak diberi banyak ilmu. Jadi, dipahami itu. Kalau kapasitas IQ-nya nggak mampu, maka kurangi. Jangan dipaksa dengan yang lebih. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua jenis pelajar. Ini dua jenis pelajar. Kemudian di sini beliau membawakan hadis. Nah, hadisnya tetapi wallahu a'lam bishawab adalah hadis yang tidak sahih. Nah, kita akan bacakan ucapan para ulama. Kata beliau di paragraf terakhir, salah satu dari ahli hikmah berkata, kata beliau, la tamna'ul ilma ahadan fa innal ilma amna'u li janibi. Janganlah kalian mencegah seorang pun untuk belajar, karena ilmu itu lebih mencegah terhadap dirinya sendiri. Maksudnya adalah jangan larang orang belajar, karena nanti kalau dia udah punya ilmu, dia akan terhalangi dari maksiat karena ada manfaat dari ilmu yang dia pelajari. Jadi minimal tetap berikan dia ilmu sesuai dengan kapasitas IQ-nya. Nah, jika motifnya bukan agama, maka perlu dipertimbangkan. Nah, jika orang ini belajar tapi untuk terkenal, untuk masyhur, untuk diakui, maka hal ini dipertimbangkan lagi. Nah, jika motifnya itu adalah hal yang diperbolehkan, misalnya seorang belajar dengan motif kecintaan terhadap kemuliaan dan mencari jabatan, maka pembahasan ini mirip dengan pendapat yang pertama untuk mengajari orang yang sebelumnya. Tetap ajarkan ilmu jamaah. Walaupun asalnya niatnya salah, selama itu tidak terlalu duniawi, tidak totalitas duniawi, ajarkan. Insya Allah pelan-pelan ilmu tersebut akan mengingatkan dia kepada jalan yang benar. Nah, kemudian kata beliau dikisahkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Saya tidak bacakan semua ya. Dikisahkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ta'allamna al-ilma li ghairillah, fa aba an yakuna illa lillah. Pada awalnya kata Sufyan Ats-Tsauri, kami belajar ilmu itu bukan karena Allah. Kami dulu awalnya belajar ilmu itu untuk kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata kami dapati ilmu itu enggan kecuali untuk Allah. Maksudnya, kami awalnya niat belajarnya tidak ikhlas. Tapi sulit masuk ilmu itu. Sampai kami paham bahwasanya ilmu ini tidak akan masuk, tidak akan bisa dipahami kecuali kalau kita menuntut ilmunya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya kunci ilmu terbesar apa? Kunci ilmu terbesar adalah ikhlas dan takwa. Kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Nah, dari ucapan Sufyan Ats-Tsauri ini jamaah, yang dulunya mereka awalnya, di awal niatnya itu bukan karena Allah, kemudian mereka dapati kok nggak masuk-masuk nih, nggak paham-paham nih, nggak ngerti-ngerti. Maka akhirnya mereka sadar, sepertinya salah niat nih. Terus mereka belajar. Bukan berarti karena salah niat di awal kemudian berhenti, tidak. Terus belajar, insya Allah pelan-pelan
ilmu tersebut akan mengajarkan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, kata beliau, talabnal ilma lid dunya fadallana ala tarkid dunya. Kami dulu mencari ilmu untuk kepentingan dunia. Kami dulu awalnya menuntut ilmu untuk kepentingan dunia. Lalu ilmu itu menunjukkan kepada kami agar kami meninggalkan dunia. Ya, Masya Allah jemaah. Terus saya belajar, walaupun saat ini kita belum ikhlas. Belum karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada tendensi dunianya. Masih ada kepentingan-kepentingan duniawinya. Teruslah belajar. Karena lambat laun ilmu yang kita pelajari akan mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan dunia. Maka ini ucapan yang sangat indah yang diucapkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahumallahu azza wa jalla. Nah, kemudian beliau mengatakan, jika motifnya adalah sesuatu yang dilarang, misalnya seorang belajar ilmu karena motif keburukan yang tersembunyi dan tipu daya yang dia rahasiakan, artinya dia punya makar yang buruk, dia ingin menggunakan kedua motif tersebut untuk menimbulkan kerancuan agama, untuk menyesatkan orang lain. Orang-orang biasa tidak bisa terlepas dan tidak menolak dua motif itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada dua orang yang membinasakan umatku, yaitu alim yang jahat dan orang bodoh yang beribadah. Nah, ini penting jemaah. Dua sebab kebinasaan umat. Dua sebab kebinasaan umat. Walaupun hadis ini adalah hadis yang palsu, tapi maknanya benar. Yaitu adalah dua tipe manusia yang membahayakan umat. Pertama, alim fajir. Seorang alim tapi jahat. Tujuannya adalah menyesatkan manusia. Dia belajar bukan untuk memberikan hidayah kepada manusia, tapi untuk menyesatkan manusia. Yang kedua adalah orang beribadah tapi tanpa dasar ilmu. Nah, ini buruk sekali dalam tubuh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini harus kita waspadai. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di paragraf selanjutnya, Anas bin Malik meriwayatkan. Anas bin Malik meriwayatkan. Ini derajat hadisnya dhaif, tapi kita ambil maknanya. Orang yang meletakkan ilmu kepada orang yang tidak berhak adalah seperti orang yang memberi kalung permata, mutiara dan emas kepada, mohon maaf, kepada hewan yang bernama babi. Artinya enggak bakalan indah. Permata dikalungkan kepada hewan ini, jadi ganteng enggak dia? Enggak. Jadi beautiful enggak? Enggak. Ini kalau kita salah kasih ilmu, jadinya semakin aib. Yang tadi yang buruk itu cuma hewannya ini, sekarang permatanya menjadi menjijikkan juga karena dikalungkan di mana? Di hewan yang najis. Nah, sama kalau ada penuntut ilmu yang niatnya buruk untuk membinasakan umat, menumbuhkan syubhat, kerancuan di tengah umat, yang seperti ini tidak boleh diberikan ilmu. Tidak boleh diberikan ilmu. Nah, dikisahkan seorang pelajar bertanya kepada seorang yang berilmu tentang salah satu ilmu. Tentang salah satu ilmu. Tetapi pelajar itu tidak mengerti. Lalu ada yang bertanya kepada orang yang berilmu tersebut. Orang ini mengatakan, wahai ahli ilmu, kenapa kau tidak mengajarkannya? Jadi ada si A datang kepada ulama, bertanya sesuatu yang tidak dia pahami, dia bertanya supaya ngerti. Tapi ternyata dia ini, ulama ini nggak ngasih tahu, nggak ngasih pelajaran kepada orang ini. Dilihat oleh orang yang lain, kok ulama ini nggak ngajarin ya? Maka ditanya, kenapa engkau enggan mengajarinya? Maka ulama ini menjawab apa? Setiap tanah mempunyai tanamannya masing-masing. Setiap tanah mempunyai tanamannya masing-masing. Dan setiap bangunan mempunyai pendasi. Maksudnya apa jemaah? Jangan salah letakkan ilmu. Kenapa ulama ini diminta untuk ngajarin tapi dia nggak ngajarin? Karena menurut dia pihak yang minta diajari ini niatnya salah. Tujuannya keliru. Maka kata beliau, tanah memiliki tanamannya sendiri. Ilmu ini nggak pas untuk dia. Karena salah tujuannya. Bangunan mempunyai pondasinya sendiri, sementara dia memiliki tujuan yang jahat. Maka ini adalah salah satu faedah yang diajarkan oleh para ulama tentang bagaimana meletakkan ilmu pada orang yang pantas untuk diberikan ilmu.
Kemudian berkata sebagian ahli balaghah, yaitu ahli sastra, dia mengatakan likulli thawbin labis wa likulli ilmin khabis. Setiap baju itu ada pemakainya masing-masing dan setiap ilmu ada pencarinya masing-masing. Artinya jangan gunakan baju, jangan berikan baju yang besar kepada orang yang masih kecil. Jangan berikan baju yang longgar kepada orang yang badannya kurus, misalnya gitu. Maka di sini maksud beliau adalah ilmu ini jangan diberikan kepada orang yang salah tujuannya. Karena tidak akan indah. Ilmu itu indah, tapi kalau diberikan kepada orang yang salah tujuannya, maka dia menjadi tidak indah. Kemudian berkata sebagian ahli sastra pula, ahli adab, dia mengatakan, kata beliau, idsali raudatin tawassataha khinzir. Ratapilah tanaman yang di tengah-tengahnya ada seekor babi. Wa bakili ilmin hawahu syirriri. Hawahu syirriru. Kata beliau, dan tangisilah ilmu yang dimiliki oleh orang yang jahat. Ilmu ini harusnya menjadi cahaya bagi umat, memberikan petunjuk kepada umat, membimbingnya untuk lebih saleh, lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla, membawanya kepada kejujuran, membawa dia kepada qanaah, membawa dia kepada rasa takut kepada Allah. Tapi kalau diberikan kepada orang yang jahat, maka bahkan banyak menyesatkan. Dallu fa'adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, selanjutnya di pelajaran berikutnya ini beliau sebutkan tentang pentingnya insting seorang alim. Pentingnya insting atau firasat seorang alim. Kata beliau, seharusnya orang berilmu mempunyai firasat untuk melihat tanda agar bisa mengetahui batas kemampuan dan kadar kualitas seorang pelajar. Agar orang yang berilmu tersebut bisa memberikan ilmu sesuai kemampuan, kecerdasan atau kelemahan kebodohannya. Artinya tidak semua muridnya sama. Seorang pengajar dituntut untuk melihat, oh ini dia bisa memahami kalau diberikan sekian persen. Yang ini ternyata harus lebih sedikit. Oh yang ini harus lebih banyak lagi. Nah ini insting seorang pengajar, firasat seorang pengajar, seorang guru itu dibutuhkan. Kata beliau di sini. Kemudian kata beliau, hal itu lebih tenang bagi orang yang berilmu dan lebih berhasil bagi orang yang pelajar. Karena kalau sesuatu diberikan sesuai kadarnya, yang memberikan pun mudah, yang menerima pun nyaman. Karena tidak satu sama lain tidak saling memberatkan. Satu sama lain tidak saling memberatkan. Kemudian beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Thabit dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah sallam, inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bitawassum. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang mengenal manusia dengan melihat tanda-tandanya. Oh, ini orang ini dia sepertinya cocoknya belajar ilmu ini. Itu ada hamba-hamba spesial Allah yang ngerti tentang hal itu. Orang ini kalau diajarkan ilmu ini, dia nggak paham kayaknya. Kalau diajarkan dengan kitab itu baru dia paham kayaknya. Maka di sini ada hamba-hamba yang spesial. Berkata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, jika aku tidak mengetahui terhadap apa, jika aku tidak mengetahui terhadap apa yang tidak bisa aku lihat, maka aku tidak mengetahui apa yang telah aku lihat. Artinya adalah harus sensitif, harus punya insting, harus punya firasat supaya bisa memberikan manfaat dan bisa mendapatkan manfaat. Abdullah bin Zubair berkata, orang yang tidak melihat dengan kecerdasan tidak bisa hidup dengan kebaikan selama dia tidak melihat dengan kedua matanya. Itu orang yang tidak melihat dengan kecerdasannya, dia harus paham ya. Jadi kita itu dituntut bukan hanya melihat dengan bola mata, tetapi kita juga dituntut melihat dengan ilmu. Maka beliau katakan orang yang tidak melihat dengan kecerdasannya tidak bisa hidup dengan kebaikan selama dia tidak melihat dengan kedua matanya. Artinya dia harus amati, dia harus teliti, dia harus, oh si ini keadaan orangnya begini, si ini keadaan orangnya begini. Ibarat seorang dokter memberikan resep. Kalau salah diagnosanya, salah apa? Resepnya. Salah obatnya. Sembuh tidak? Tidak sembuh. Maka harus jeli jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Seorang penyair
yang disebut dengan Ibnu Ar-Rumi bersyair, kata beliau, orang yang cerdas bisa melihat akhir sebuah peristiwa dari balik kegaiban melalui pandangan pertama. Maksudnya adalah orang yang cerdas dari awal ketemu aja dia udah ngerti. Gitu. Nah, padahal dia sebelumnya tidak punya gambaran tentang orang itu. Orang yang tajam pikirannya mempunyai hati yang cerdas. Kecerdasannya tiada yang menandinginya. Dengan apa? Dengan ketajaman pikirannya. Jadi kalau orang pikirannya, pikiran di sini maksudnya hatinya itu tajam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan cerdas. Dan tidak memikirkan dan tidak membolak-balikkan tangan. Telapak tangan seorang tokoh selalu bergerak. Ini kembali syair ini menunjukkan, mengarahkan kepada kita masyarakat muslimat untuk punya gambaran terhadap siapa yang berhadapan dengan kita. Jika seorang berilmu mampu mengenal tanda-tanda sedemikian rupa pada para penuntut ilmu, mengetahui kadar kualifikasi mereka, maka keletihan tidak akan sia-sia dan pelajar seorang tidak akan kecewa. Kalau diberikan di luar porsinya, gurunya letih, muridnya bingung. Gurunya letih, muridnya bingung. Nah, dan ini juga menuntut agar kita tidak bertanya sesuatu kecuali pada waktunya, agar pelajaran tersebut tertata. Jika dia tidak mampu mengenal tanda sehingga kondisi dan batas kualifikasi mereka terlihat samar, maka orang yang berilmu dan seorang pelajar berada dalam keletihan dan mencegah dan kecapean yang tidak bermanfaat. Diajari ini, ngerti atau enggak? Enggak ngerti. Ngerti atau enggak? Enggak ngerti. Maka dilihat sejauh ini pahamnya di mana. Ini terlebih dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu alat. Apalah lagi ilmu alat. Ilmu yang merupakan sarana untuk memahami ilmu-ilmu agama. Nah, kita pada halaman selanjutnya. Ucapan dari Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab. Nah, Abdullah bin Wahab mengisahkan, Sufyan bin Abdullah berkata, Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, wahai pencari ilmu, orang yang berkata itu lebih sedikit bosannya daripada orang yang duduk. Orang yang berbicara, orang yang berkata lebih sedikit bosannya daripada orang yang mendengarkan. Yang berkata lebih mudah bosan daripada yang mendengarkan. Lebih sedikit bosan. Karena biasanya yang dicurhatin itu kadang lebih apa? Lebih bosan. Ini curhat mulu kan begitu. Misalnya, maka beliau sebutkan orang yang berkata itu lebih sedikit bosannya daripada orang yang mendengar. Artinya orang mendengar bosannya tersebut lebih banyak. Janganlah engkau membuat bosan para teman yang mendengar. Janganlah engkau membuat bosan teman yang duduk ketika engkau berbicara kepada mereka. Artinya jangan terlalu banyak ngomong. Nanti apa? Bosan. Wahai Musa, sesungguhnya hatimu adalah wadahmu. Lihatlah apa yang mengisi wadahmu itu. Jadi kalau kita duduk di sebuah majelis nih ibu-ibu, lihat konten yang dibahas di majelis itu apa. Bahas ilmu, bahas manfaat, atau bahas dosa, atau bahas hal yang mudarat. Karena hati kita itu wadah. Maka lihat apa yang kita isi dalam wadah kita. Kemudian salah satu ahli hikmah berkata, sebaik-baik orang yang berilmu adalah orang yang tidak berkata sedikit, dan tidak membosankan. Adalah orang yang tidak berkata sedikit dan tidak membosankan. Saya lihat bahasa Arabnya, khawatir ada yang salah. Nah, betul. Sebaik-baik orang berilmu adalah orang yang berbicara sesuai dengan kebutuhan, artinya enggak dikit, enggak banyak, tapi sesuai dengan kebutuhan dan tidak membosankan. Salah satu ulama berkata, setiap ilmu yang terlalu banyak bagi pendengar dan tidak bisa ditaati oleh pemahaman, maka hal itu menambah hati semakin buta. Jadi ilmu dikasih banyak tapi enggak paham, maka semakin bingung. Pendengaran telinga bisa bermanfaat ketika pemahaman hati menguat pada badan. Jadi jadikan hati itu enggak bosan. Kalau kita mau dapat ilmu nih Ibu, jangan sampai bosan. Kalau kita bosan, maka apa yang kita dengar bermanfaat enggak? Enggak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Nah, kemudian kata beliau, bisa jadi salah satu sultan mempunyai keinginan untuk belajar ilmu.
karena keutamaan jiwa dan kemuliaan pribadinya. Maka hal itu jangan menjadi jalan untuk menjilat dan berbangga diri. Oh, mentang-mentang ini yang nuntut orang yang punya jabatan, yang belajar orang punya jabatan, kesempatan nih menjilat. Jangan. Tetapi seorang yang berilmu harus memberikan ilmu sesuai kualifikasi kesultanannya dan ketinggian kekuasaannya. Kadang salah menerapkan. Oh, ini orang kaya harus dispesialkan. Enggak juga. Ini orang punya jabatan harus dikhususkan. Jangan juga. Ya, karena sultan mempunyai hak ditaati dan diagungkan. Dengan alasan, oh, dia kan pemimpin, dia kan pemerintah, saya harus khususkan. Oh, enggak juga. Penuntut ilmu semuanya asalnya sama. Selama dia adalah belum masuk dalam kualifikasi tertentu, maka jangan dimasukkan dalam kualifikasi itu. Kalau dia masih pelajar dasar, jangan tempatkan dia di orang yang sudah, jangan tempatkan dia di majelis yang membahas kitab-kitab yang sudah tinggi. Seorang yang berilmu mempunyai hak diterima dan dimuliakan. Nah, kesalahannya sebagian yang terjadi adalah orang berilmu terlalu merendahkan diri di hadapan orang yang punya jabatan sehingga dihinakan. Harusnya orang berilmu yang lebih mulia daripada yang punya jabatan. Kemudian tidak seharusnya seorang yang berilmu memulai pelajaran kecuali setelah dipanggil. Artinya dari ulama dahulu mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangin, bukan mendatangi. Kalau pejabat itu butuh ilmu, maksud beliau itu, datang. Datang. Dia yang perlu ilmu, dia datang. Jangan apa jemaah? Jangan penuntut ilmu merendahkan diri sehingga nanti ilmu dihinakan. Dan tidak menambah pelajaran di atas kadar kecukupan. Karena bisa jadi salah satu orang berilmu ingin menampakkan ilmunya kepada sultan, kepada pemimpin. Lalu dia memperbanyak pelajaran sehingga hal tersebut menjadi jalan kebosanan dan sebab kejauhan. Dia ingin nampakkan, oh saya alim nih, perhatikan ini, perhatikan ini. Orang bosan bisa jadi. Sehingga hal tersebut menjadi jalan kebosanan dan sebab jauhnya dia dari ilmu. Karena seorang sultan mempunyai pikiran yang terbelah dan waktu yang padat. Seorang sultan tidak mempunyai waktu kosong seperti orang-orang yang mengerahkan seluruh waktunya untuk ilmu. Dan tidak mempunyai kesabaran seperti orang-orang yang bersendiri bersama ilmu. Maka ini penting jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepertinya saya tidak bisa lanjutkan pelajaran. Kita lanjut dengan tanya jawab. Karena tadi pagi agak sedikit meriang sampai sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada yang hadir dan menjaga kesehatan jamaah semuanya dan memberikan berkah kepada seluruh keluarga. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.